Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, surga dan neraka merupakan tempat yang akan dihuni kelak setelah mengalami kematian. Mereka yang senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan mendapatkan balasan berupa surga. Sebaliknya, untuk mereka yang ingkar akan masuk ke dalam neraka. Bukan hanya manusia yang akan menghuni surga, ternyata hewan pun juga bisa masuk surga. Tahukah Anda apa sajakah hewan yang dijamin masuk surga? Yang pertama adalah unta Nabi Saleh alaihi salam. Binatang yang dipastikan masuk surga adalah untanya Nabi Saleh alaihi salam. Unta ini merupakan mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Saleh alaihi salam. Namun unta ini dibunuh oleh kaumnya yang bernama Samud. Karena hal tersebut, maka Allah memberikan azab berupa dihancurkan kaum Samud tersebut, dan tidak ada satupun yang tersisa di muka bumi. Kisah mengenai unta Nabi Saleh alaihi salam ini dapat dilihat dalam Al-Quran surah Hud ayat 64-68. Yang kedua, anak sapi Nabi Ibrahim. Hewan kedua yang pasti masuk surga adalah anak sapi Nabi Ibrahim alaihi salam. Sapi tersebut hendak dihidangkan kepada tamu Nabi Ibrahim, yakni para malaikat yang membawa kabar kelahiran anak bagi Nabi Ibrahim yang bernama Ishak. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Sudahkah sampai kepadamu Muhammad cerita tentang tamu Ibrahim, yaitu malaikat-malaikat yang dimuliakan? Ingatlah ketika mereka masuk ke tempatnya lalu mengucapkan, 'Salama.' Ibrahim menjawab, 'Salamun.' Kamu adalah orang-orang yang tidak dikenal." Maka dia pergi dengan diam-diam menemui keluarganya. Kemudian dibawanya daging anak sapi yang gemuk. Lalu dihidangkannya kepada mereka. Ibrahim lalu berkata, "Silahkan Anda makan." Tetapi mereka tidak mau makan. Karena itu Ibrahim merasa takut terhadap mereka. Mereka berkata, "Janganlah kamu takut." Dan mereka memberi kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang alim, yaitu Ishak. Quran surah Az-Zariyat ayat 24-30. Yang ketiga, kambing Nabi Ismail. Allah Subhanahu wa ta'ala pernah menguji kesabaran Nabi Ibrahim alaihissalam dengan perintah untuk menyembelih anaknya yang tidak lain adalah Nabi Ismail alaihissalam. Akan tetapi karena keikhlasan serta kepatuhan Nabi Ismail kepada Allah, maka Ismail yang hendak disembelih tersebut berubah menjadi seekor kambing yang gemuk lagi sehat. Malaikat pun menyelamatkan Ismail dari penyembelihan atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kisah dramatis ini tercantum dengan jelas dalam surah As-Saffat ayat 102-107. Nyata sudah kesabaran dan ketaatan yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Pada akhirnya peristiwa ini menjadi dasar disyariatkannya kurban pada hari raya haji. Yang keempat, sapi Nabi Musa.
Sapi milik Nabi Musa menjadi salah satu binatang yang juga akan masuk surga. Ketika itu, ada seorang Bani Israel yang meninggal dunia. Mereka ingin mengetahui siapakah pembunuh orang tersebut. Lalu datanglah Bani Israel itu kepada Nabi Musa untuk meminta petunjuk. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh mereka supaya menyembelih seekor sapi betina milik seorang yatim dan dipukulkan kepada mayat tersebut. Lalu hiduplah orang mati itu dalam sekejap untuk mengabarkan siapakah pembunuh yang sebenarnya. Yang kelima, ikan paus Nabi Yunus alaihissalam. Ikan paus milik Nabi Yunus alaihissalam juga akan masuk ke dalam surga. Ia adalah ikan paus yang menelan Nabi Yunus ketika beliau dilempar ke laut karena kapal yang ditumpanginya kelebihan muatan. Setelah menelannya, lalu Allah memerintahkan paus tersebut untuk memuntahkannya kembali di daerah yang tandus. Ketika keluar dari perut ikan paus, Nabi Yunus alaihissalam bagaikan anak burung yang baru keluar dari telur menetas karena terlalu lemah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengasihinya dan menumbuhkan sebuah pohon dari jenis pohon labu baginya untuk tempat berteduh Nabi Yunus, sehingga membuat ia kuat kembali. Yang keenam, keledai Nabi Uzair alaihissalam. Nabi Uzair alaihissalam adalah seorang nabi yang diutus untuk Bani Israel atau bangsa Yahudi. Kisah tentang keledai milik Nabi Uzair alaihissalam ini terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 259. Atau apakah kamu tidak memperhatikan orang yang melalui suatu negeri yang temboknya telah roboh menutupi atapnya? Dia berkata, bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah hancur? Maka Allah mematikan orang itu 100 tahun, kemudian menghidupkannya kembali. Allah bertanya, berapakah lamanya kamu tinggal di sini? Ia menjawab, saya tinggal di sini sehari atau setengah hari. Allah berfirman, sebenarnya kamu telah tinggal di sini 100 tahun lamanya. Lihatlah kepada makanan dan minumanmu yang belum lagi berubah, dan lihatlah kepada keledai kamu yang telah menjadi tulang belulang. Kami akan menjadikan kamu tanda kekuasaan kami bagi manusia. Dan lihatlah kepada tulang belulang keledai itu. Kemudian kami menyusunnya kembali. Kemudian kami membalutnya dengan daging. Maka tatkala telah nyata kepadanya bagaimana Allah menghidupkan yang telah mati, dia pun berkata, saya yakin bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Menurut sebagian riwayat, orang yang dikisahkan tersebut adalah Nabi Uzair alaihissalam. Yang ketujuh, semutnya Nabi Sulaiman. Hewan selanjutnya yang juga pasti masuk ke dalam surga adalah semutnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Seperti yang diketahui, beliau adalah nabi yang bisa berbicara pada binatang. Salah satunya adalah semut. Semut ini pernah membuat Nabi Sulaiman kagum saat bertanya padanya beberapa pertanyaan. Pertanyaan beliau mengenai rezeki. Wahai semut, apakah engkau yakin ada makanan cukup untuk kamu? Semut pun menjawab, rezeki di tangan Allah. Aku percaya rezeki di tangan Allah. Aku yakin di atas batu kering di padang pasir yang tandus ini ada rezeki untukku. Yang kedelapan, burung hudhud Ratu Balqis. Selain semut, Nabi Sulaiman alaihissalam juga memiliki kemampuan untuk berbicara dengan burung hudhud, yakni sejenis burung pelatuk. Burung ini dijadikan kurir oleh Nabi Sulaiman untuk mengantarkan surat kepada Ratu Balqis dan mengajaknya agar beriman kepada Allah. Ratu Balqis adalah seorang ratu yang memerintah negeri Saba yang beribu kota di Ma'rib, yang letaknya dekat dengan kota San'a, ibu kota Yaman sekarang. Kisah ini dapat kita lihat di dalam Al-Quran surah An-Naml ayat 20-31. Yang kesembilan,
unta Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam perjalanan dakwahnya, Rasulullah mengendarai seekor unta untuk membawanya hijrah ke Madinah untuk pertama kali dengan sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq. Unta tersebut digunakan sebagai petunjuk di manakah Rasulullah akan tinggal di Madinah. Unta ini pun berhenti di sebuah rumah milik sahabat yang bernama Abu Ayyub Al-Ansori. Di rumah inilah Rasulullah menghabiskan hidupnya sampai akhir hayat. Kemudian yang ke-10, anjing Ashabul Kahfi. Hewan terakhir yang dijanjikan masuk surga adalah anjing milik Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi merupakan sosok-sosok pemuda tangguh yang menjaga keimanannya mereka dari raja kafir. Demi menyelamatkan iman, mereka rela mengasingkan diri dan bersembunyi di dalam gua. Pemuda-pemuda tersebut ditemani oleh seekor anjing yang setia. Karena merasa terlalu lelah, akhirnya mereka semua tertidur di dalam gua tersebut. Dikira hanya beberapa saat tertidur, ternyata mereka sudah tertidur selama 300 tahun atau 309 tahun Hijriah. Kisah para Ashabul Kahfi ini dapat ditemukan di surah Al-Kahfi ayat 9-22. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.